Gini, kalau swasta itu pimpinannya bisa owner. Ya. Jadi begitu masalah, ya owner pecat aja. Kalau plat merah, pimpinan itu karyawan. Di belakang saya mungkin saja ada. Karena saya sebagai catatan saya itu, saya orang mantan SPI, jadi saya nggak berani itu. Jadi saya nggak mau nanti dinilai Allah itu orang SPI kan ngomong waktu di SPI, di luar SPI sama dengan yang lain. Nah, saya tuh yang itu betul-betul saya pegang itu. Audit laporannya ke komite audit. Komite audit kalau nggak salah. Yang itu. Jadinya benar-benar dia bisa independen, nggak peduli yang misalkan yang melakukan penyimpangan itu di rootnya. Nah justru itu perlunya konsultan dari luar yang lebih kayak PricewaterhouseCoopers itu memantau program audit yang kita buat. Ini kan sudah salah satunya plat merah itu adalah membawa misi tadi bendera. Kalau dalam negeri adalah menghubungkan antara pusat dan daerah. Mungkin saat itu, kalau kita bicara tahun 70 ya, swasta masih banyak yang nggak ngerti. Sekarang kita suka nggak suka, apa sih suka nggak suka, maskapai yang pesawat paling banyak justru dari swasta justru. Oke, airline people, hari ini gue kedatangan teman lama. Udah hampir berteman, kita udah hampir 20 tahun kalau nggak salah ya. 20 tahun kita berteman. Dan ada satu teman gue ini udah senior banget nih. Kalau kita ngomong maskapai, salah satunya udah senior banget. Bukan hanya di maskapai plat merah, tapi plat hitam udah. Yang ada platnya juga ada. Komplit lah pokoknya. Oke, langsung aja Pak Pursito. Apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Baik ya. Pak Hari, gimana? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi Pak Hari sama Pak Pursito ini dulu kita bertemu tuh dipersatukan di satu maskapai namanya AWR Pak ya? Iya, AWR. Bisa singkat aja nih apa sih sejarahnya karir dari Pak Pur ya? Dimulai dari Garuda, ya. AWR, ya. Terus mana Pak habis itu Pak? Adam R, Karten, ya. Lorena, ya. Pak Hari, AWR, Adam, Lorena, Patria, oh, ya, Patria juga Pak Pur, sama. Sama juga ada Patria. Iya, Patria juga. Nah itu, jadi ini teman-teman gua nih kali ini udah coba di berbagai macam maskapai gitu. Nah, Pak Hari, nanti kita ngobrol ke Pak Pur dulu sebentar ya. Oke. Pak Pur dulu pertama di Garuda pernah ya Pak ya? Pernah di Garuda. Dari tahun berapa Pak masuk Pak? Masuk Garuda tahun 1974. 74, belum lahir khusus 74. Kira-kira kalau tepatnya itu tanggal 22 Maret. 74. 22 Maret tahun 74 Pak ya? Tahun 74. Terus graduate tahun berapa? Graduate itu saya kan ini graduate tahun ini 97. 97. Ya 1997. Ya karena kita kerja dulu itu dulu. Setelah punya modal itu pun terbuka loh, itu bukan yang betulan itu. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Yang UT maksudnya. Oh, 97 berarti itu pensiun normal? Oh bukan ya? Enggak, tadi graduate saya bilangnya ya. Graduate kuliah. Lulus, ini ada, saya pikir lulus ini. Kuliah. Oh kalau Garuda 98. Oh 98. Ya pas krisis moneter itu 98. Oh itu paket, ada stimulus atau normal atau gimana Pak? Ya dulu itu banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang mengalami krisis ya, krisis moneter, jadi melakukan gampangnya itu pengurangan lah gitu. Jadi ya ditawarkan siapa yang mau mau mengundurkan diri, ada pesangon atau yang menjadi itu. Nah kalau saya itu dulu begini, ya ini agak sedikit ya. Jadi kalau saya itu posisinya dulu yang harus mengusulkan orang sebetulnya. Oh gitu malah. Jadi saya dan beberapa orang itu ditunggu waktunya untuk mencatat siapa anak buahnya yang layak untuk diluluskan gitu. Nah, tapi kan kita ini juga masih punya rasa.
Ya, yang malas-malas itu kita coret situ. Di sini sudah malas, bagaimana kalau di luar gitu. Nah, kita agak ini itu. Nah, setelah melihat perjalanan waktu, pimpinan tuh melihat tuh, kenapa kok nggak berhasil itu? Akan menyoret orang nggak berhasil. Akhirnya dibalik sekarang. Siapa mau sukarela, nanti dapat begini gitu. Nah, targetnya itu 1.500 orang dulu. Dari total berapa tuh, Pak? Kenapa? Total kira-kira berapa, Pak? Dari total waktu itu Berapa karyawan jumlahnya? 10-an ribu karyawan, 14-an ribu karyawan. 14.000. Ya. Pak, Hari, sorry Pak. Lu bantuin gue juga, lu nanya-nanya aja nggak apa-apa. Oke, gitu. siap. Jadi jangan ngomong gitu. Jadi kita diskusi aja nih. Oke. Jadi Pak Pur tahun 98 tuh graduate dari Garuda. Gitu. Awalnya justru Pak Pur yang diminta untuk siapa aja nih yang mencatat nih. Nah, Jadi ini bukan hanya saya, semua waktu itu orang-orang teman-teman saya yang punya posisi, punya anak buah, itu diberi wewenang untuk menyarankan orang ya. Menyarankan siapa-siapa yang akan dikurangi menurut penilaian kita. Posisi ya. Jadi gini, kalau ngomong posisi, Pak Pur dulu posisi pernah di apa sih Pak di Garuda Pak? Kalau sebutan, ya, kalau sebutan itu pada waktu itu saya posisinya kepala bagian pengadaan. Oh, kalau waktu itu. Wah, kenceng. Nah, makanya ada waktu orang bertanya-tanya kenceng tuh, loh kenapa gitu? Karena saya pada waktu diangkat di jabatan itu pun orang pada kaget. Kagetnya, loh kamu itu nggak apa-apa kok bisa dapat tempat itu gitu. Pada saat tahu kalau saya mengundurkan diri pun orang kaget. Kamu itu sudah basah kenapa mengundurkan diri di tempat itu gitu. Basah Pak ya? Nah itu penilaian orang. Kalau saya, benar basah nggak sih Pak? Saya merasa nggak basah. Oh gitu. Dan saya juga kalau saya bilang gini, kalau ukuran uang untuk segala-galanya, saya harusnya bertahan di situ. Kalau ukuran itu hanya uang. Tapi saya punya nilai lain yang ini saatnya saya udah cukuplah 22 tahun gitu saya waktu itu resign. Nah, pada waktu tadinya ditunggu-tunggu nggak ada yang masuk nama-nama atau nggak memenuhi syarat, akhirnya dilemparkan volunteer. Siapa yang mau maju dengan diberikan ini narasi ini segala macamnya. Antara waktu itu kalkulasinya adalah bunga bank waktu itu 38%. Ya. 38%. Sempat sampai 60 dulu. Iya. Tahun 98. Iya. Nah, makanya ya udahlah, saya nggak pusing-pusing. Ada teman bilang gini, udahlah, ngapain kamu keluar paling di luar kerjanya mancing, sakit, mati. Saya bilang kalau mati udah ketahuan gitu. Tapi kalau mancing bukan kesukaan saya, jadi saya bisa lah ngisi kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak mancing gitu. Oke, berarti Pak Pur dulu pernah di kepala mana tadi Pak? Kepala bagian pengadaan spesifik barang niaga. Barang promosi. Ya. Oh, promosi ya, kayak apa sih ya? Banner misalnya gitu, pokoknya promosi lah ya. Tapi nilainya itu kalau promosi Garuda itu nilainya tinggi itu. Oh gitu Pak. Nilai tinggi. Makanya dibilang ada satu paket yang besar itu setiap tahun dulu Garuda itu kan kalender nilai tinggi itu. Kalender itu bagian promosi. Berapa? Total bisa berapa itu kira-kira Pak? Kira-kira aja. Pada waktu itu ada satu lagi kalender, satu lagi koper haji. Wow. Koper haji waktu itu 9 miliar pada tahun itu. Tahun 98. Nah, saya sebagai ketua waktu itu kepala bagian itu merangkap sebagai ketua panitia lelang. Tapi saya sampai batas mengusulkan ini pemenang, saya resign. Tapi prosesnya memang benar-benar jalan benar-benar tuh Pak? Betul jalan. Ada ini Pak, apa sih? One hero gitu nggak? Ya kalau ini sebetulnya di belakang saya mungkin saja ada. Okay. Karena saya sebagai catatan saya itu, saya orang mantan SPI, jadi saya nggak berani itu. Okay. Jadi saya nggak mau nanti dinilai itu orang SPI kan ngomong waktu di SPI, di luar SPI sama dengan yang lain. Gitu, nah, ya. Saya tuh yang itu betul-betul saya pegang itu. Oke, menarik ya, Alliance People ya. Tadi Pak Pur sebut SPI ini. SPI itu kan satuan pengawasan intern. Itu BUMN umumnya di BUMN. Oh, di BUMN umumnya ada itu. Ada. Oke. Sedikit mengenai SPI ini Pak. SPI itu tugasnya berarti kan mungkin pengawas gitu Pak. Pengawas, ya. Bukannya audit, bukan beda ya? Nah, sebetulnya sih sama. Tapi kalau pengawasnya yang internal itu pengawasan lebih operasional. Operasional itu ya bukan hanya soal operasional itu ada di lapangan, tapi bagaimana melakukan pencatatan dan itu juga operasionalnya bagaimana bagian keuangan gitu. Jadi keuangan bagaimana mempertanggungjawabkan itu juga namanya operasional keuangan, aktivitas daily aktivitas itu.
Jadi kita punya pengetahuan lebih dari teman-teman yang lain adalah kita bisa belajar di banyak bagian. Oh, karena lintas divisi Ya, gitu ya. itu karena kita nantinya untuk menilai apakah teman-teman yang di bagian-bagian itu sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Makanya kita dibekali juga dikursuskan ke BPKP dulu, orang-orang itu. Jadi yang udah pengalaman kerja direkrut ke SPI, dikursuskan, terus nanti diterjunkan gitu. Nah punya nilai plusnya adalah pengetahuan. Tapi nilai negatifnya adalah kalau dasar nakal sini juga tetap nakal gitu. Oh, jadi kalau dasar nakal mah nakal aja. Gitu, nakal aja gitu. Tapi kan yang nakal ada nggak Pak dari SPI? Ya ada. Ada ya tetap ya. Ya. Dan namanya itu nakal itu sifat orang gitu. Oknum gitu. Ya. Oke, di SPI itu waktu angkatan Papua ada berapa orang Pak ya? Jumlahnya Pak? Saya itu ada kira-kira 20-an orang. 20 orang Ya. Jadi dari sekian belas ribu tadi ya, Ya. karyawan ya. Itu untuk periksa semua bagian Semua Pak? aktivitas ya. Semua region? Semua region. Domestik, internasional gitu. Ya. Sampai ke luar negeri juga Pak? Sampai. Tapi akhirnya gini, kan itu dijadwal gitu. Akhirnya bisa-bisa kalau ini setahun sekali, ada yang kadang-kadang 2 tahun sekali, tergantung dengan tingkat ininya, krusialnya bagian. Kalau kira-kira yang dipandang tidak terlalu, pengertian tidak terlalu itu juga berdasarkan pengalaman selama ini, misalnya setoran-setorannya tertib, setoran uang dari cabang ke pusat tidak pernah bolong. Nah, itu sebagai tolak ukur lah bahwa Jadi laporan bulanannya berdasarkan itu Pak ya? Ya, berdasarkan itu. Nanti di antara yang itu kita punya ini yang kira-kira mau akan jadikan sampel, mana kan nggak mungkin kita periksa semuanya sampel juga. Jadi dari sekian itu yang kecenderungan misalnya nyimpang-nyimpang, terlambat-terlambat, menyetorkan itu bisa dijadikan itu. Dan yang risiko tinggi kali Pak ya? Ya, yang risiko tinggi. Ini yang operasional, yang reguler gitu. Nanti ada yang sifatnya khusus. Khusus itu kasus apa itu di luar yang ini terjunkan khusus. KPK lah, KPK-nya Garuda waktu itu gitu lah sebutannya. Ya, tapi orangnya orang sama-sama juga. Biasanya dipilihkan orang yang pengalaman. Berarti maksudnya kerjanya tiap hari hanya pengawasan aja gitu? Enggak Oh ya, operasional langsung? kalau yang di orang SPI semua itu tadi pekerjaan setiap hari cuman pengawas saja ya? pengawas saja. Enggak ada operasional, dia ngerjain apa gitu? Oh enggak, ya? enggak. Khusus berarti ya? Ya, jadi aktivitas dia itu misalnya aja ya? ini mana yang akan jadikan ini. Kalau misalnya semua sudah tersusun, ya menyiapkan apa-apa yang akan dijadikan bahan-bahan untuk melakukan itu. Jadi saya itu di accounting 7 tahun, di SPI 14 tahun. 14 tahun Pak? Ya, jadi setelah saya jemu 14 tahun, saya ditawarkan masuk ke tadi ke pengadaan itu, ya saya ya udahlah, udah cukup lama lah gitu udah. Terus setelah Pak Pur itu pernah diperiksa juga sama SPI enggak? Siapanya? Pak Purnya. Misalnya Pak Pur kan sekarang udah Oh dari iya SPI ya, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Waktu teman-teman saya itu nggak tahu segan, nggak tahu enggak, tapi aman gitu. Karena waktu saya pindah ke itu, ya teman-teman SPI-nya sekarang ngomong gitu, wah kita buktikan nih Pak Pur. Itu nanti kita lihat rumahnya sekarang Pak Pur berapa gitu. Nanti kalau tiba-tiba tambah 1, mesti ada apa-apa gitu. Oh, gitu. Jadi tetap dipantau Pak ya? Setelah graduate juga dipantau juga? Itu alhamdulillah, tapi selesai itu, karena begitu saya cuma di situ sebentar kok, setahun setengah kalau nggak salah. Oh, Di tempat itu, jadi mumpung saya belum terkontaminasi terlalu pada itu, saya ikut itu. Jadi orang sebetulnya punya pikiran, mungkin jadi nggak punya pikiran. Karena apa? Ya kalau memang dia ingin di situ, ngapain dia keluar gitu. Oh, berarti waktu pas Pak Pur di bagian pengadaan itu nggak lama dari itu Pak Pur mundur gitu? Ya. Oh, Pak, kalau SP itu dia laporannya kemana langsung Pak? Di Ke Rut langsung atau Dirut. kemana? Dirut. Oh, di Rut langsung ya? Iya. Jadi nggak ada yang lain-lain langsung ke Dirut? Iya, ke Dirut. Terus ngomong di Rut ya, di Rut Garuda ya kan sekarang lagi rame nih Pak, yang Ya. kemarin itu kan. Ya. Itu menurut Pak Pur, SP ini kurang bekerja atau gimana itu Pak? Ya, kalau Menurut Pak Pur. Jadi kalau case-nya yang sekarang ini, Iya. kalau case-nya sekarang ini, KPK pun nggak menemukan. Itu yang menemukan adalah karena dari luar yang tanya ke sini. Oh, gitu ya. Yang itu, yang belakang itu, karena ada apa? Dari perusahaannya itu mentransfer ke seseorang. Seseorang ternyata orang Garuda baru diitukan. Sininya sendiri nggak itu. Jadi Sebenarnya dari Garuda sendiri udah lolos gitu ya.
Karena memang nggak menyangkut Garudanya. Oh iya. Menyangkut oknumnya, tapi tidak menyangkut aktivitas operasional Garuda. Nggak ada uang masuk ke Garuda, nggak ada. Nggak ada haknya Garuda yang nggak masuk, nggak ada. Untuk case yang itu. Untuk case yang itu ya. Jadi kalau kaitannya dengan tugas SPI, kayak yang itu memang tidak masuk ruang lingkupnya. Itu yang. Jadi pada saat pemeriksaan internal secara keuangan, secara operasional tidak melanggar ya Pak? Tidak melanggar. Makanya akhirnya yang itu pun ketahuan karena dari itu dulu, dari mana itu? Dari luar gitu ya. Dari luar. Yang mengulik dulu terus. Apa sih dulu motor ya? Motor sepeda. Bukan. Sepeda. Enggak, saya pikir yang lebih dulu lagi yang udah jadi kasus. Oh, bukan ini yang baru. Brompton ya. Yang sepeda Brompton. Kalau itu sih kalau itu gini, itu sebetulnya tugasnya orang di lapangan kalau itu. Karena itu kan yang namanya memeriksa operasional itu bukan yang sedang bergerak itu dipelototin. Jadi orang SPI-nya biasa proses sudah jadi, baru nanti orang operasional itu melihat prosesnya ngikutin atau enggak itunya gitu. Jadi pasti itu nggak sempat dilihat karena baru prosesnya itu ketahuan udah gitu. Jadi kalau audit biasanya yang udah lewat. Berdasarkan data-data laporan itu diperiksa oleh audit. Kalau emang melanggar prosedur itu yang ditindaklanjuti. Ya. Nah, jadi untuk case yang itu kan seandainya pun nah ini kadang-kadang gini, independensi SPI itu kepada direktur utamanya biasanya menjadi kurang itu, kurang independen kepada yang lain gitu. Tapi kembali lagi, sekarang ini kan sudah IPO kayak Garuda itu. Apakah SPI itu tetap ke direktur utama atau kepada komisaris? Ada komisaris komisaris umum atau komisaris apa istilahnya yang netral gitu. Artinya biasa. Jadi udah nggak ke dirut lagi mungkin ya? Ya mungkin saya yang itu kurang. Tapi dia karyawan aktif bukan Pak? Setahu Pak Pur yang sekarang SPI sekarang. Kalau SPI karyawan aktif. Semua karyawan aktif. Jadi kalau di bisnis lain seperti perbankan, audit laporannya ke komite audit. Komite audit kalau nggak salah. Yang itu. Jadinya benar-benar dia bisa independen, nggak peduli yang misalkan yang melakukan penyimpangan itu di rootnya, wewenangnya komite audit itu di atas di root. Jadi di root komite audit bisa memberi teguran atau peringatan kepada. Kan jadi masalah begini ya, ini SPI karyawan, ya kan, ngawasin seluruh. Ya kan termasuk misalnya di root mungkin ya, termasuk ya. Mungkin gitu. Nah, si karyawan ini kan pasti segen juga, Pak. Meriksa di root, Pak. Ini kalau di root itu kan bukan pelaksana operasional ya. Dia itu adalah penentu policy, penanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apanya, misalnya ada policy-nya, itu kita ke di root itu konfirmasi tentang policy-nya. Kalau dianggap ini terjadi salah karena ada policy yang salah, itu kita tentunya tidak mengauditnya. Ya, misalnya dia kan memang tidak langsung touch ya, pekerjaan ya kan, hanya policy, kebijakan segala macam. Nah, tapi kan tetap kesalahan itu kan bisa jadi karena ada kebijakan yang salah gitu. Nah, bisa kan. Nah, itu masuk ranahnya SP juga nggak kalau kebijakan? Kalau gini ya kembali lagi. SP, kalau nggak salah berarti itu jalan cuma yang udah jadi kebijakan aja ya? Lah iya, jadi kebijakan karena kita itu salah satunya adalah SP itu menjamin terlaksananya peraturan atau policy yang sudah ditetapkan oleh manajemen dilaksanakan oleh bagian bawahan operasionalnya. Dia punya penentukan seperti ini, bawahnya menjalankan atau enggak. Itu menjamin untuk itu pelaksanaan itu. Tentu saja ada kategori-kategori tertentu mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Atau untuk hal-hal yang terlalu ini biasanya agak dikesampingkan. Itu maksudnya kesampingkan itu kita bisa berikan rekomendasi langsung untuk perbaikan, tidak harus menunggu tingkat atas. Tapi kalau itu sifatnya policy yang memang digariskan oleh tingkatan atas, ya harus atas yang siapa yang membuat policy dia yang akan nanti mengoreksi itunya. Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, kalau SPI itu bisa maksimal kalau memang dia nggak terlibat dalam struktur organisasi di situ. Ya bisa modelnya. Tapi kan misalnya dari pihak eksternal dari luar ya, dia kan jadi SPI, dia nggak paham seluk-beluk. Nah, sementara yang paham itu karyawan. Nah, kalau menurut saya Pak, mungkin ada baiknya juga itu SPI itu dari orang misalnya pensiunan.
ya, model kayak Pak Pur nih, yang boleh bilang udah nothing tulus, udah nggak mikirin karir di situ gitu kan. Nah, dilibatin menjadi SPI, oh itu saya yakin tuh pasti akan independen banget itu, saya yakin itu. Karena kalau karyawan gimana juga, waduh, karir gue gimana di sini, gue dimutasi kan bisa. Bisa dirut, bisa loh Pak mutasi. Bisa, ya, bisa. Kan? Iya. Seorang SPI itu bukan berarti sudah aman tempatnya, itu enggak, tetap bisa dimutasikan. Nah, tapi kalau gitu belum pernah ada ya model kayak gitu Pak ya, dari luar gitu. Kalau di luar tuh nggak ada. Maksudnya orang luaran ditaruh di situ untuk jadikan SPI karena orang luar itu nggak ada. Kalau ada, orang dari BPKP dipindahkan ke situ, tetap jadi pindah status juga karyawan Garuda jadinya. Tapi yang saya tahu di beberapa tempat ada istilah ada konsultan yang untuk membantu audit itu Pak. Sebenarnya udah bener belum nih, karena di setiap di bagian audit itu biasanya ada program audit yang itu misalkan untuk audit operasional. Nah, itu dibuat yang diperiksa tuh ini udah ada checklistnya semuanya. Jadi dari auditnya udah tinggal ngikutin program audit itu. Nah, justru itu perlunya konsultan dari luar yang lebih kayak PricewaterhouseCoopers itu memantau program audit yang kita buat. Karena kan pengalaman mereka kan lebih. Teori orang audit nih Pak gini. Orang audit mah paham nih Pak, ngomong Pak. Jadi gini, kalau di Garuda atau di BUMN pada umumnya itu kita itu yang audit itu berlapis-lapis. Karena SPI itu lebih banyak seperti sorry Pak, saya potong nih Pak. Saya tahu lah yang namanya punya urusan BUMN ya, pemerintahan itu berlapis-lapis gitu. Ada ini, ada itulah gitulah. Tapi kok tetap kenapa gitu loh? Masih kan tanda kutip nih, sorry nih bukannya ini gitu. Sering banyak bocor gitu Pak, bocor gitu. Kenapa gitu Pak? Padahal banyak berlapis-lapis gitu. Memang sih gini ya, apa namanya, masalah kebocoran itu kan kembali lagi gitu. Tidak ada di apalagi sudah pada tingkat polisi dilakukan sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya, tidak. Orang itu ngomong sendiri bisa ngomong jujur. Tapi gitu sudah masuk sistem. Itu biasanya baru di situ. Yang tadi nggak boleh, begitu ada masalah seperti ini bisa menjadi boleh kalau begini, atau boleh nggak boleh kalau begitu. Cari pembenarannya gitu. Jadi sebetulnya secara teori apa yang dikatakan Pak Hari benar, memang begitu, memang mestinya. Tapi kembali lagi gitu. Kan beda ya Pak, sorry Pak, sama swasta kan. Iya. Swasta mana Pak? Macam-macam Pak. Selesai pecat udah. Itu apa karena plat merah gitu? Ada salah satunya. Gini, kalau swasta itu pimpinannya bisa owner. Ya. Jadi begitu masalah, ya owner pecat aja. Kalau plat merah, pimpinan itu karyawan. Jadi dia merasa ada sesama karyawan ini menjadikan itu. Aduh, berarti kan memang udah berjalan puluhan tahun ini kan yang mikirin kan bukan apa sih pikiran kita doang ini kan. Pasti kan mereka udah memikirkan tuh, saya yakin gitu. Tapi kenapa udah gitu juga ya, sorry nih ya. Kok sepertinya gitu susah banget untung gitu Garuda, susah banget untung. Jadi memang bahwa seperti Garuda, kayak BUMN itu ya, BUMN itu banyak ini. Kalau dia murni bisa menjalankan bisnisnya saja, bisa. Itu mestinya bisa untung atau bisa nggak jalan. Maksudnya bisa jalan itu kalau dihitung rugi ya nggak terbang. Tapi kan biasanya kan sudah salah satunya plat merah itu adalah membawa misi tadi, bendera. Kalau dalam negeri adalah menghubungkan antara pusat dan daerah. Sekalipun rugi, terpaksa harus jalan. Itu kalau ngomong untung rugi saja, mesti yang itu enggak, terpaksa harus ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita kenapa harus terbang ke negara lain yang katanya ini? Satu, membawa bendera nasional. Kedua, menunggu timingnya untuk potensi. Pertama kali pasti nggak untung, berarti berharap nanti ada saatnya di mana sudah terjadi apa yang kita harapkan akan menjadi. Iya Pak. Tapi kan kalau setahu saya nih Pak, itu kan teorinya, sorry nih ya, teori udah lawas lah Pak, kayak begitu Pak. Apalagi sekarang Garuda itu kan udah TBK, udah IPO, ya Pak. Namanya itu kan pertanggungjawaban kepada para investor. Udah nggak bisa apa sih visi misinya dulu menyambungkan semua, memang gitu kan itu kalau di swasta kan namanya CSR.
dia swasta itu kan cari keuntungan sebesar-besarnya Pak. Tapi kan juga dituntut sama pemerintah ada CSR-nya dong. Bantu-bantu gitu kan. Nah sebenarnya Garuda pun juga bisa melebihi itu gitu. Kalau hanya sekedar apa sih demi kemajuan negara, demi ini, pasti kan juga Garuda punya CSR juga Pak gitu. Ya, kalau CSR seharusnya itu dijalankan saja, dijalankan juga. Tapi kembali lagi ya. Yang saya omongkan itu kan pengalaman saya pada tahun itu ya. Jadi kalau gambaran sekarang mengenai apakah sudah seperti itu adanya, ya kalau saya itu berharap begitu gitu. Maksudnya apakah sudah betul menjalankan misinya sebagai karyawan? Karena yang namanya plat merah Pak, BUMN Pak, nggak hanya Garuda ya. Yang lain-lain misal kayak tambang, kayak apa gitu, itu kan juga mendapatkan privilege, ya kan? Perlakuan khusus gitu kan. Kalau seperti Garuda kan, pengennya kayak haji, yang handle masih Garuda tuh. Gitu, padahal itu kan, wah kalau dikasih swasta buat tajir-tajir itu Pak semua Pak. Dan dampaknya pada karyawan kalau swasta kan sangat luas lagi itu banyak gitu. Tapi gini, jangan ini kalau swasta itu siapa gitu? Apa bisa menjalankan itu? Kan juga nggak mudah loh itu. Sekarang ini yang ya mungkin sudah ada 10 tahun, 15 tahun sekarang ini atau 20 tahun ini itu sudah ada swasta. Swasta itu Arab Saudi itu swasta kita anggap. Ya, kalau swasta yang lain belum tentu lo bisa menjalankan ini karena apa? Beda negara, beda juga aturan pengerjaan itu. Ini ada satu contoh aja. Dulu di Arab Saudi itu ground handlingnya itu dipegang oleh perusahaannya kerajaan. Itu namanya singkatan STTB, panjangnya apalah gitu. Itu sudah bertahun-tahun sudah dijalanin. Tiba-tiba ada yang berkepentingan. Waktu itu namanya apa ya gitu ya, namanya apa, perusahaan pengganti itu yang menghandle itu dengan menawarkan harga lebih murah. Tapi pada saat diberikan ini dan diberikan apa namanya, berikan jadwal nanti itu, mereka itu terkatu, aduh kok begini ya, saya tak bisa apa enggak gitu. Tapi karena di sananya itu juga memang sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan ground handling dengan jemaah haji yang begitu banyaknya, begitu penerbangan begitu banyaknya, itu terpaksa harus didampingi dulu oleh Garuda yang dimana minggu pertama ya tetap aja mengalami kendala gitu. Ya tapi kalau sekarang jelas Pak, swasta tuh bukan berarti masih gimana, kontrak kan tetap ada. Ya ini lu boleh handle haji nih sekarang, speknya dibutuhkan sekian. Kalau saya pikir mas swasta sekarang udah lebih. Mungkin saat itu, kalau kita bicara tahun 70 ya, swasta masih banyak yang nggak ngerti. Sekarang kita suka nggak suka, apa sih suka nggak suka, maskapai yang pesawat paling banyak justru dari swasta justru. Ya. Bukti itu bisa mampu sekarang kan mengadakan pesawat dengan nilai yang lebih jauh ekonomis misalnya kan. Nah tapi juga mungkin ya, itu kembali lagi juga mungkin. Mungkin juga memang ada bahwa itu karena itu adalah misi negara, maka dia tidak akan begitu saja itu kan. Mesti salah satu ada privilege kepada BUMN, salah satunya. Terus kita berikan swastanya adalah lawannya satu dan satu kepada Arab Saudi gitu, supaya tidak numpuk di Garuda semua itu. Nah sekarang kalau misalnya kita juga nggak tahu apakah kalau diberikan ke swasta yang lain itu bisa itu. Tapi kembali lagi nanti biasanya kalau ada masalah itu hanya satu company saja yang harus menghadapi itu. Misalnya ada masalah dengan sekarang yang dikelola oleh perusahaan lain itu, kalau misalnya semua tertuju dulu ke Garuda. Nah, itu satu hal yang untuk penyederhanaan ini juga. Jadi sebenarnya tetap leadernya Garuda di bawahnya yang swasta itu Pak? Ya. Oke. Ya jadi kalau kita ngomongin Garuda mah nggak ada habis-habisnya lah, pasti lah, panjang gitu. Karena sejarah juga panjang gitu. Jadi nanti mungkin lain waktu kita bisa ngomong lagi mengenai Garuda, khusus tentang Garuda ya. Nah, karena kita harus bergeser nih ke maskapai yang lainnya nih. Yeah. Nah tahun 98 Pak Pur graduate dari Garuda. Yeah. Nah, terus bergabung di AWL. Nah disitulah jadi RN People ini Pak Pur, Pak Hari sama gua itu ketemu di AWL waktu itu. Dan jujur Pak, sebelum Pak Pur masuk, nama Pak Pur tuh sering disebut-sebut tuh sama bos. Pak Pur gitu. Jadi ceritanya begini Pak, kurang lebih ini ya. Waktu di AWL baru mulai, kebetulan saya masuk waktu masa-masa pra-ops Pak.
masih pra-operasional sudah masuk di situ. Nah, kita sibuk nyiapin segala macamnya tuh. Ya kan nanti gimana gitu. Nah, pas hari terbang berangkat itu langsung kacau balau. Khususnya jadi gini ya, Allen People ya, yang gua omongin ini divisi akunting ya. Ya, bukan divisi yang lain gitu. Ini akunting nih. Jadi gua buka-bukaan aja gitu. Jadi pas saat jalan pesawat pertama terbang kalau nggak salah Surabaya waktu itu sama Denpasar itu kacau, Pak. Kacaunya gimana? Nggak ada yang paham itu apa sih laporan agen diperlakukannya seperti apa. Terus tiba-tiba dokumen datang bertubi-tubi dari bandara, manifest bertumbuk-tumbuk, kita nggak tahu harus dilakukan apa gitu kan. Karena saat itu, jadi gini, di AWR itu hampir 80% kan, situ X dari Garuda semua itu. Nah, di ruangan kita, akunting, Delala saat itu yang ditaruh tuh rata-rata yang bertanggung jawab tuh bos-bos gede semua tuh, Pak. Mantan DM, mantan kilo-kilo ada situ waktu itu sempat, mantan apa lagi istilahnya AA, ya Pak ya. Dan yang levelnya itu bukan yang di Jakarta, Amsterdam, Jeddah. Jadi secara saat itu gitu. Jadi Allen People waktu gue masuk AWR itu baru pertama kali gue tuh di maskapai, gitu. Jadi wah ini ada orang Garuda banyak nih, wah tenang aja lah, kan pikir gitu kan. Mohon tuntunannya gitu kan. Cari ilmunya gampang ya. Cari ilmunya gampang. Wah, orang hebat-hebat gitu kan. Tapi ya ternyata kalau di Garuda tuh yang namanya DM, ya sorry nih, mungkin nggak pernah ngerjain hal-hal yang critical gitu loh Pak. Sampai data nggak pernah dia detail itu. Mungkin tinggal tanda tangan doang gitu kan. Nah sementara yang kita butuh itu detail waktu itu Pak. Jadi wah rame, gerasa gusu, wah rame gitu. Pak Pursito. Udah, sampai tanya nih ke, oh ya, ini kita mantan dari AWR ya, Allen People. Jadi saya bertiga nih mau menyampaikan turut berduka cita ya, yang sedalam-dalamnya ya, atas berpulangnya Bapak Haji Bambang Pujiono, ya mantan bos kita, mantan teman kita juga ya. Dan Pak Bambang Pujiono ini almarhum juga, itu membuat saya akhirnya mau bergabung di maskapai. Dulu awalnya nolak Pak. Nggak ngerti Pak, nggak ngerti, dipaksa gitu. Pasti kamu ngerti, udah akhirnya saya masuk gitu. Nah, dari saat itu bos saya itu Pak Bambang gitu kan, almarhum. Pak Pur nih gitu kan. Ya terus kenapa nggak dipanggil, saya bilang. Sekarang Pak Pur di mana? Setahu saya sih masih belum kerja, ya panggil aja coba tawarin gitu. Sampai suatu saat, wah ini saya buka-bukaan aja nih ya, karena kan udah lama Pak, ya kan. Boleh dong ngomong gitu. Jadi gini, Dang, ini ada nih satu nih, orang senior di Garuda yang ngomong gini, Dang, nanti kalau ada yang namanya Pak Pur masuk, kamu harus hati-hati. Oh ya, kenapa Pak? Ini orang bahaya banget gitu deh. Oh, nah makanya kamu jangan sampai kalah sama dia nanti. Loh, sampai kalah gimana? Secara tadi udah jelasin deh Pak Pur, jabatannya di Garuda udah mentereng gitu kan, masuk SP segala macem. Saat itu saya bilang, gimana sih bisa menang gitu sama Pak Pur, saya sendiri masih belajar. Wah, pokok kamu sampai kalah lah gini-gini gitu. Nah, baru tiba tuh saatnya tuh datang Pak Pur kan. Oh, ini namanya Pak Pur nih, suruh hati-hati nih ya kan. Kita hati-hati tuh di situ tuh kan. Iya. Jadi kurang lebih sebelum Pak Pur gabung seperti itu. Sama juga kayak Pak Hari. Dulu rencananya setahu gua Pak, lu tuh masuk ke AWR untuk audit sistem. Bener nggak? Yeah. Bener kan? Ya gitu. Jadinya kecemplung juga di akunting gitu kan. Jadi ya gitu Pak Pur waktu di AWR. Tapi ternyata setelah ya berapa waktu kita perhatiin, oh nggak bahaya, ini orang bahayanya di mana gitu kan. Nah justru lah Allen People ketika Pak Pur masuk, wah udah langsung lebur kerjaan tuh. Ya, alurnya udah tahu. Alurnya udah tahu jadinya gitu. Dan jujur Pak, dulu saya pernah nanya nih Pak, Mas Senior nih Pak. Pak, ini kalau ini cara nyatetnya gimana Pak gitu. Ya kamu kan udah ditunjuk sama bos di sini. Mendingan saya ngajarin anak saya ketimbang ngajarin kamu gitu kata gitu. Wah itu ngeles banget Pak dengarnya Pak. Waduh saya bilang, oh, salah masuk saya di perusahaan ini, saya bilang nih. Nggak mau ngajarin sama sekali gitu. Nggak mau ngajarin, tahu nggak ngasih ilmu, atau jangan-jangan dia juga nggak ngerti, kita kan nggak tahu gitu kan. Tidak mau ngajarin atau tidak tahu. Iya, tapi di situlah saya langsung, oh gitu. Emang Bapak punya anak? Ada, semua kamu. Udah masukin aja anak ke sini, saya bilang. Bisa dan bisa saya bilang. Udah masuk anak, diajarin nggak, tetap juga enggak gitu. Tetap nggak juga gitu. Ya gitu. Jadi Pak Pur dari Pak Hari dulu lah ya.
Pak Ari dulu masuk di AWR buat audit sistem. Nah, terus gimana Pak? Bisa ceritain Pak? Yang pada saat masuk saya tuh emang ada karyawan atau konsultan yang lagi buat sistem nih Pak. Iya. Buat sistem emang kerjasama sempat beberapa, cuman emang ya karena lingkungannya juga banyak yang kurang tahu sistem, akhirnya ya menerima sistem apa adanya dengan banyak kekurangannya. Ya sedikit-sedikit bertambah, tapi ya belum sampai final, AWR-nya sudah mulai menurun. Jadi ya belum sempat sistemnya yang dibuat itu belum jalan dengan sempurna, AWR-nya sudah mulai slowing down. Emang dulu di sistemnya kenapa Pak? Bukannya tinggal plung gitu? Kalau yang awam ya tinggal plung aja Pak. Cuman kan pada saat plung ini mesti dicatat sebagai apa, pembagian nanti laporannya seperti apa. Karena misalkan ada tarif, ada kewajiban buat IWJR, ada pajak, macam-macam. Nah itu kan mesti di-split semuanya. Dan itu yang harus dilaporkan ke bagian accounting-nya. Ini dibuka sebagai apa, ini dibuka sebagai apa. Nah itu yang mungkin masih belum kerjasamanya masih belum bagus lah kalau menurut kita. Justru itu pengembangan itu yang pada saat itu lagi dikembangkan. Tapi ya belum sempat jalan bagus, sudah mulai turun lagi. Pada saat terakhir udah banyak pengembangan lah. Pengembangannya. Okay. Karena kan dulu kan yang konsentrasi kan memang masih di sana, untuk yang lainnya kan suka masih pakai Abacus dulu ya. Iya. Abacus untuk pakai reservationnya. Nah kalau untuk sistemnya sendiri ini dulu, emang punya siapa sih kita pakai? Dulu ada temen lah ya, ada lah ya. Ada provider. Temen kita yang buat, cuman emang kalau boleh dibilang pada saat itu sebenarnya bahasa yang digunakan memang sebenarnya udah cukup tertinggal. Cuman mungkin ada pertimbangan khusus dari programmernya yang memakai itu, ya akhirnya kita sebagai user ya kita ikutin. Cuman ya itu balik lagi pada saat teknologi maju terus, bahasa pemrograman yang digunakan semakin nggak bisa support kebutuhan baru ya. Teknologi yang makin baru. Nah mungkin itu kelemahannya. Mungkin kan begini Pak, kenapa pakai itu pakai Clipper gitu kan, sebut aja Clipper gitu kan. Kenapa pakai Clipper gitu kan? Karena orang yang mengerti teknologi baru saat itu Pak, tahun 98 itu banyak yang belum paham maskapai. Bisa jadi dong, ya kan? Kenapa dipakai yang ya kan, lama gitu? Ya contohnya seperti ini, Clipper dengan senjata misalkan yang FN mau nembak burung terbang di atas bisa kena, tapi kemungkinannya berapa persen? Dia tidak siap untuk menghadapi perkembangan teknologi ke depan. Masih ada batasnya, karena Clipper pun tidak akan dipakai seterusnya gitu. Justru yang sekarang ini harus bisa mendeteksi perkembangan teknologi yang ibaratnya dari pemrograman itu dari pihak Clippernya itu masih tetap mengembangkan. Nah ini kan udah stop Clippernya. Masih pakai di compile seperti itu, dan ada keterbatasan database-nya juga. Dan kalau yang sekarang ini yang sering di refresh. Nah itu ya. Pernah juga ngerasain lah ya dulu seperti apa kita pusing bareng-bareng sampai dini hari. Iya. Lu setiap akhir bulan tuh kita pakai topi koboi semua Pak. Iya Pak. Tembak-tembak. Itu sebetulnya gini. Ya. Sebetulnya kenapa masih pakai biasa Clipper atau apa itu sebetulnya karena waktu itu sudah mengarah kepada seseorang gitu. Jadi bukan milik Clippernya, bukan. Ada orang yang sudah ingin ditunjuk, dia punya baru itu pun kalau dilihat logonya pertama kali kan aneh kan. Iya. Kalau logonya aja buka langsung kelihatan itu aneh itu. Jadi makanya saya lupa tuh logonya Pak. Ya logo dari tempat yang lain. Itu makanya jadi karena waktu itu pada tahun berapa masih dipakai, perjalanan waktu tahun 2000 waktu itu mungkin memang sudah itu ketinggalan gitu. Tapi kan kembali lagi ada titipan tertentu yang ingin mengambil orang itu dengan sistem yang seorangnya memang memegang atau agak tahu tentang sistem itu. Nah, itulah yang dipakai. Ini dengan harapan modifikasi yang diperlukan bisa untuk mengcover
AWR waktu itu yang sekolahnya masih kecil gitu, harapannya begitu. Jadi tinggal plung aja. Itu inisialnya Pak, inisialnya Pak. Apa gitu. Jadi gini menarik ya. Setelah itu, ya gue pun kerjasama nih sama dia, ya kan. Namanya Kukut, ya kan. Kukut Pak Kukut gitu, ya kan. Memang dengan berbagai macam kekurangan kelebihan gitu. Kalau saat itu, yang kalau saya lihat Pak di sistemnya itu, memang belum siap sebenarnya. Gitu. Belum siap, cuman karena itu data project, gitu kan. Data project baru di benar-benar dikit-dikit dipoles gitu. Tapi ya kalau dibilang ngebantu sih ngebantu gitu. Cuman bukan berarti ini sistem yang tercanggih di dunia nih, enggak juga gitu kan. Enggak gitu Pak Kukut, sorry ya Pak. Gitu. Ya. Enggak tercanggih di dunia tapi ngebantu. Kalau Pak itu bahasanya gini. Ini katanya almarhum ini yang tercantik tapi terantik. Ya, gitu beda cantik gitu. Tapi antik sebenarnya gitu kan. Pak siapa itu namanya Pak Pun atau Pak ya, ada bos dulu ya. Bos yang mau itu dulu. Jadi memang dari itu juga dari segi nilai pada waktu itu termasuk mahal. Mahal. Tapi kembali lagi mahal itu melihatnya dari sudut untuk ukuran perusahaan ini, startup ini membayar sistem yang kondisi seperti itu segitu nilainya. Mahal ini ya, apakah itu murni diterima? Ya kan, sama yang sahabat kita, gitu kan. Udah kita pas ngomongin itu, ya. Pak Pur, itu tadi Pak Pur gitu. Waktu Pak Pur masuk sebenarnya masuk ruangan nih, berasa udah panas belum sih Pak sebenarnya Pak? Sebetulnya saya itu karena kebiasaan itu, perasaan saya itu polos mikirnya. Positif. Saya nggak punya perasaan apa-apa. Oh, nggak tahu ya berarti. Nggak tahu apa-apa. Saya justru tahu apa-apa setelah orangnya saya masuk kira-kira 2 minggu, saya izin untuk mengambil mobil Sabtu Minggu, terus Senin kalau nggak saya izin nggak masuk. Begitu hari Senin ini sudah nggak ada, baru saya dengar dari tetangganya bahwa oh dulu itu ini begini terus dikasih, terus dari kiri kanan juga ngasih tahu gitu. Tapi ya kembali lagi ya, karena saya nggak merasa apa-apa, ya udah biarkan aja, saya juga nggak membalas apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ini bahaya, sampai yang tadi saya katakan waktu pindah ke Adam itu, awas kebangkitan ini gitu, itu lo apa dasarnya gitu. Padahal kita kebangkitan apa Pak? Dibilang waktu itu Pak? Kebangkitan apa ya? Kebangkitan apa? Padahal nggak ada hubungannya Pak? Nggak ada hubungannya. Tapi termasuk anaknya pun kita rekrut. Iya betul. Tapi anak kan ada 2 anak, yang satu memang nggak diterima di sana, yang satu diterima. Soal kemudian setelah itu keluar ya itu cerita lain. Jadi artinya nggak ada lah seperti itu gitu. Pertama keluar dari ini kok masuk bawa ke situ ke tempat permusuhan. Akhirnya saya digeser ke di ruang sana. Ya alhamdulillah sudah nggak apa-apa dari kerja itu juga pusing. Juga ada sudah sampai malam juga ada kan ya. Iya. Sampai pagi pun sampai tengah. Pagi Pak, saya Pak Ari sampai jam 6 saya Pak kerja Pak. Sama Aib, masih ingat Aib kan Pak? Aib. Arif. Yang punya Mercy itu Pak. Yang berdoa di depan Ka'bah minta mercy, cuman lupa nyebutin tahun gitu. Akhirnya dikasih tahun 73. Iya. Gitu. Oke, LS People itu AWR. Ya kan? Ya gimana juga AWR tuh buat gue ya itu banyak juga tuh pengaruh dalam langkah karir gue ke depannya tentang maskapai gitu. Sama kayak Pak Hari juga ya, dimulai dari AWR. Nah dari AWR lanjut kemana? Ke Adam kalau nggak salah ya, Adam. Nah cerita mengenai Adam nih, kemarin kita udah bahas Pak, gitu tentang Adam. Cuman maunya saya tuh kita cerita yang beda lagi gitu, jangan yang itu ya. Jadi gini, waktu di Adam ini ada cerita menarik Pak Hari. Jadi waktu di Adam, waktu ngobrol sama Pak Adam tuh pertama kali, Pak Adam mau lihat CV saya ini, aduh ngeri juga lihat CV lo nih gitu kan. Udahlah lu bantu gua aja dah, tau saya jual sistem di sini. Bantu buat apa Pak? Ya bantu lu kan banyak temen, rekrutin sini.
entah lu jadi kepalanya gitu. Pas lagi ngomong jadi kepalanya, saya lihat di jendela Pak Pur lagi lewat, itu Pak Pur. Nggak jadi kepala. Nggak jadi kepala nih. Saya bilang sama Pak Adam, Pak. Bukan Adam, Gunawan. Gunawan ya? Gunawan ya, Gunawan. Oh, enggak, awalnya sama Pak Adam, Pak. Awal Pak Adam gitu. Ngobrol-ngobrol Pak Adam, ya emang kan sana oper-oper Pak, nanti kesini, gini. Nah, pas terakhir sama Pak Gunawan. Jadi gitu. Dia bilang, wah Pak, itu di luar ada tuh Pak, senior saya Pak. Oh iya, yang mana? Ada sama Pak Pur situ. Udah panggil gitu. Udah saya keluar, saya buka pintu. Pak Pur, masuk. Kata sekretarisnya, Pak jangan masuk dulu gitu. Disuruh saya bilang. Ya, Cipepen betul. Cipepen. Nah, kemarin Cipepen di sini gitu. Udah kan, masuk. Dalam ini Pak, saya bilang nih senior saya Pak, dia aja jadi kepala dah. Saya bilang gitu. Langsung saya mundur pelan-pelan dah gitu kan. Oh, udah. Semenjak itu baru kita ketemu lagi ya kan sama Pak Hari lagi. Dulu awal divisi akunting. Nah, Pak Hari sama Pak Pur ya. Saya konten kemarin bilang begini, orang yang hebat di maskapai punya ilmu banyak, masuk Adam ilmunya nggak kepake. Gitu. Tapi ada satu yang saya bikin terkejut-kejut. Dulu kan Bu Sandra maunya kan orang bayar dulu baru terbang gitu kan. Sekarang terjadi Pak. Agen itu harus top up dulu gitu. Makanya di konten saya sebelumnya Pak, saya bilang tuh Bu Sandra sebenarnya punya visioner dia. Yang menurut kita satu itu nggak mungkin, bener nggak Pak? Iya. Namanya agen itu pasti akan setoran seminggu sekali, ya kan? Kecuali kalau tiketnya habis, 3 hari juga dia ke sana. Atau bila perlu belum terbang, itu udah bayar, kan gitu kan prinsipnya kan. Nah ternyata kan maunya Ibu Sandra waktu itu nggak mau. Dan sekarang ternyata terbukti. Gitu. Nah, kita sedikit ngebahas tentang Adam Air lagi deh. Pandangannya menurut Pak Hari sama Pak Pur tuh seperti apa gitu? Pak Hari dulu lah. Kalau saya ada beberapa yang angin baru yang dihembuskan Bu Sandra, seperti tadi bilang masalah deposit. Zaman awal cuman Garuda aja, nggak ada seperti itu. Artinya kan dia udah di drop tiket, habis store. Nah, cuma kan pada saat zaman Garuda, perekrutan sebagai agen prosesnya nggak gampang kan, Mbak? Susah sekali. Beda dengan zamannya Adam Air. Wah, itu. Belum jadi agen. Itu keren tuh. Keren nggak Pak? Jadi kalau dulu kita mungkin ya egonya orang maskapai mau nggak bisa gitu. Dia udah punya izin belum? Ya kan udah asita belum? Udah ini nggak belum? Ini hebat gitu loh. Memang benar-benar visioner, benar nggak Pak? Sampai waktu gua ke Mangga 2 Pak, ya lagi beli rokok, Bang, ada rokok nggak? Tukang abang-abang bawa gitu. Pas dibuka, waduh, ada tiket Adam Pak. Beneran Pak? Wih, pegang tiket Adam? Iya, saya jualan tiket juga. Oh, itu jadi kunci kalau terakhir ya setelah bisnis beginian ya, itu kunci untuk apa sih ya? Untuk supaya barang kita laku Pak, itu pendistribusian tuh harus dipermudah gitu. Ibaratnya kalau rumah, kalau kerannya cuma satu, kecil, keluar dikit Pak. Nah, modelnya Ibu Sandra dulu di Adam, dia bikin keran di mana-mana Pak. Jadi disuruh cepet. Jadi yang menurut kita dulu kontroversi Pak, sebenarnya bagus gitu. Cuma emang ada mungkin terobosannya betul. Oke, terima. Cuma emang pada saat itu harusnya yang diperluas kontrol. Ya, betul. Itu yang kontrolnya lemah, sehingga banyak kebocoran dan kalau dibilang kelebihan atau kekurangan pada saat merekrut gampang, tapi kita nggak tahu track recordnya, akhirnya wah, gue belum setoran nih, wah, padahal kasus saya di Medan sampai 400 juta Pak. Saya ditawarin Pak sama agen, oke, potong 50% buat lo, gue. Tapi berhubung iman saya masih kuat gitu Pak. Jadi kalau waktu akan menggila sedikit, apa gitu ya? Iya.
konser Lorena. Kalau Bapur lebih lengkap tuh situ tuh. Cuman suara cassette buat beda. Kalau di syuting aja sistem gua ini terus. Ya. Gak ada cerita cut langsung Apa? Coba ya. ukurannya sesuai kan udah kan. Ada band AWR Lorena 3MG. Cie, action apaan nih? Ayo lompat dong, lompat. Tentang kaosnya gimana? Halus nggak? Halus. Bagus Pak Pur? Bagus ya? Rapi ya? Ini ada masukan nggak untuk kaosnya kira-kira apalagi?